kesalahan para peternak, nggak hanya pemula ya, tapi mungkin yang sudah menjalankan beberapa tahun, yang bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel kita, channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Nah, sekarang lagi gerimis nih teman-teman, lihat ya. Siang-siang menjelang zuhur udah gerimis, jadi mau aktivitas di kandang tuh perasaan tuh berat bener, ngantuk gitu ya bawaannya. Nah, tapi saya terpikir untuk membuat sebuah video, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, tentang apa video ini? Yang mau kita bahas yaitu kesalahan para peternak, nggak hanya pemula ya gitu, tapi mungkin yang sudah menjalankan beberapa tahun, yang bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan usahanya. Nah, versi kita, versi Garuda Farm itu berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi di kita maupun di teman-teman kita, itu ada 3. Nah, kesalahan ini gitu sebenarnya sangat mendasar gitu, bisa kita hindari gitu karena efeknya itu sangat berbahaya. Yang paling parah adalah hingga tutupnya usaha peternakan tersebut, dan ini terjadi di lingkungan atau mitra-mitra yang sebelumnya juga pernah bersama dengan Garuda Farm. Nah, kita berharap teman-teman jangan sampai mengalami ini gitu kan. Oleh karena itu kita akan coba sharing apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para peternak. Yang pertama yaitu terlalu ambisius. Nah, terlalu ambisius ini timbul karena mungkin satu, dorongan finansial yang cukup kuat, atau mungkin dasar keilmuan secara teori yang memang merasa sangat dikuasai. Namun ternyata itu bisa berakibat fatal. Nah, ketika kita sedang melakukan beternak itu di awal gitu, sebaiknya kita jangan terlalu ambisius. Kita harus paham kepada kapasitas diri kita. Kita bisa memelihara itu berapa ekor. Anggaplah kita punya finansial kuat, kita bisa melihara kambing hingga 100, 200, 300 ekor. Tetapi kita hanya punya market yang nggak terlalu besar. Kita hanya punya market mungkin bisa menjual 30 ekor, 40 ekor, atau bahkan 50 ekor. Jadi sebaiknya itu yang kita perhatikan. Jangan kita terlalu ambisius mau memelihara banyak, ya kan? Tetapi market kita ini tidak bisa menyerap hasil ternak yang kita produksi. Atau mungkin juga kita tidak didukung oleh SDM atau bahkan ketersediaan pakan yang cukup, sehingga ketika kita terlalu ambisius untuk memelihara terlalu banyak, yang terjadi adalah hewan kekurangan pakan dan lain sebagainya. Itu tentu sangat fatal. Kemudian contoh berikutnya, membangun kandang. Nah, membangun kandang karena mungkin ikut seminar-seminar atau melihat senior-senior yang sudah berpengalaman, memiliki kandang yang sangat bagus, tapi ternyata teman-teman ini melihat, wah, sepertinya kita akan contoh kandang senior tersebut, kandangnya besar, modern, pemberian pakannya sudah modern, struktur bangunannya dari baja ringan dan lain sebagainya. Karena teman-teman melihat hal tersebut, nah ingin meniru. Nah, ternyata
kemampuan finansial kita tidak seperti itu gitu. Nah, ini banyak terjadi di mitra-mitra atau rekanan kita sebelumnya, membangun kandang dengan sebagus-bagusnya, tapi begitu mau memulai usaha, modalnya sudah habis terlebih dahulu karena digunakan untuk pembangunan kandang yang terlalu bagus. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Kita harus menghindari sikap yang terlalu ambisius. Nah, kemudian yang kedua, yang kedua ini adalah tidak mau mendengar. Nah, kita mungkin memiliki dasar keilmuan atau pengalaman yang cukup dalam beternak. Nah, tetapi kita tidak mau mendengar saran dari para senior atau mungkin yang lebih muda atau bahkan sekedar peternak rakyat yang ada di sekitar kita. Nah, itu berarti ketika kita tidak mau mendengar, kita sudah menutup diri dari informasi luar. Kita sudah menutup ruang kita untuk berkembang. Nah, ini sangat harus dihindari oleh teman-teman, karena bagaimanapun walaupun kita sudah menjalani beternak itu beberapa tahun, sudah memiliki pengalaman, tetapi kita harus memiliki kemampuan untuk bisa mendengar masukan-masukan, saran dari para senior ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita serap, kita evaluasi, siapa tahu bisa bermanfaat dan bisa membuat usaha kita menjadi lebih berkembang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya komitmen. Dalam menjalankan usaha peternakan ini, kita diwajibkan untuk memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat dalam menjalankan usaha kita. Nah, banyak terjadi di teman-teman kita itu tidak memiliki komitmen 100% dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh, ketika menemui suatu masalah atau mengalami kerugian. Nah, di sini begitu banyak teman-teman yang akhirnya menutup usahanya. Ketemu suatu problem hingga mengalami kerugian, tidak mengevaluasi dan tidak memperbaiki diri, yang ada akhirnya menyerah dan tidak melanjutkan usahanya. Ini banyak terjadi, dan ini biasa terjadi di sekitar 1 atau 2 tahun pertama dalam menjalankan usaha peternakan kita. Kenapa? Karena di tahun-tahun tersebut merupakan tahun krusial di mana kita biasanya banyak menemui masalah-masalah karena kita baru menjalankan usaha ini dan kita belum terbiasa dalam mencari solusi terhadap masalah tersebut. Nah, ini yang harus teman-teman juga tingkatkan komitmen. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk terjun dalam dunia peternakan, komitmen teman-teman dalam memperbaiki diri, dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah, dalam menyikapi terjadinya potensi kerugian, itu akan dituntut 100%. Nah, 3 hal ini yang memang menjadi kendala dan banyak terjadi di sesama peternak sehingga menyebabkan usaha mereka turun, bahkan terjadi kebangkrutan. Nah, itu teman-teman sedikit ulasan dari kita gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadikan video ini sebagai motivasi kita gitu kan, untuk bisa terus meningkatkan diri, komitmen dalam menjalankan usaha peternakan. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk subscribe, like, share, dan komen video kita agar teman-teman bisa terus update info-info seputar dunia peternakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.